Sebagai satu-satunya yang terbangun dengan kekuatan S-level di dunia, aku malah diadili setelah 5 tahun melindungi umat manusia. Bahkan ada banyak orang yang bersama-sama menulis surat berdarah memohon agar kekuatan super saya dilarang dan ingin mengirim saya ke penjara. Melihat semua yang ada di dalam dan di luar ruang sidang, saya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya, kalian tidak perlu repot-repot. Karena kalian semua ingin saya memberikan penjelasan, lebih baik begini, mulai hari ini. Saya akan mengundurkan diri dari Asosiasi Awakenet. Mulai sekarang, tentang gelombang binatang buas. Saya tidak akan ikut campur. Mendengar ini, Ketua Asosiasi Awakenet, Qin Wan Xiao, membelalakan matanya dan berteriak marah kepada saya. Apakah kau mengancamku dengan mengundurkan diri dari asosiasi? Asosiasi memiliki lebih dari satu level 3S. Jika kau berpikir bahwa perilaku seperti itu dapat mengancam asosiasi, aku hanya bisa memberitahumu bahwa kau sangat salah. Aku akan memberimu kesempatan untuk menarik kembali kata-katamu. Terimalah hukuman dengan tenang. Kau tetap menjadi anggota asosiasi dan masih dapat menikmati semua manfaat asosiasi. Mendengar ini, aku mencibir. Status dan manfaat anggota asosiasi, berikan saja kepada orang lain. Setelah mengatakan itu, saya mengangkat tangan dan sedikit gemetar. Rantai logam yang menahan para Awakenet tiba-tiba putus. Pada saat yang sama, energi kuning yang menakutkan tiba-tiba turun di sekelilingku. Intensitas kekuatan super ini setidaknya level SS. Tetapi sebelum saya dapat melakukan apapun, seorang gadis berusia 20-an tiba-tiba muncul di samping saya. Dia melihat saya diselimuti energi kuning dan menunjukkan ekspresi marah di matanya. Detik berikutnya, dia melambaikan telapak tangannya. Energi biru muda muncul, intensitasnya tidak lebih lemah dari energi kuning itu. Bentrokan kedua energi itu seketika membentuk ledakan dahsyat di langit, fluktuasi energi yang mengerikan menyebar seketika. Ketika asap menghilang, seorang pria kekar muncul. Menatap tajam gadis di sampingku. Yisue, apa maksudmu dengan ini? Mungkinkah kau ingin melindunginya? Mendengar ini, mata indah Yisue mengungkapkan sedikit niat membunuh. Cukup. Jika bukan karena Li Xiao yang sendirian menahan gelombang binatang buas selama 5 tahun. Memberi para Awakenet lainnya waktu untuk meningkatkan kekuatan mereka. Bagaimana mungkin asosiasi dapat menekan gelombang binatang buas dengan begitu mudah sekarang? Sekarang kalian tidak hanya tidak berterima kasih padanya, bahkan ingin menghukumnya dengan berat. Mendengar ini, Awakenet level S ganda, Suqiang, mencibir. Apa yang kau tahu? Li Xiao memang memiliki prestasi yang tidak kecil sebelumnya, tetapi kali ini berbeda. Jika bukan karena dia, kita tidak akan menderita kerugian sebesar ini. Orang-orang di pengadilan mendengar kata-kata Suqiang dan mengangguk setuju. Pada saat ini, saya melihat ke arah Yisue yang berdiri di samping saya. Ketika binatang buas datang, dia adalah salah satu dari banyak orang yang saya selamatkan. Kemudian dia membangkitkan kekuatan super dan menerima banyak bimbingan dari saya. Sekarang di asosiasi. Yisue juga merupakan orang yang memiliki peluang terbesar untuk menerobos dan menjadi Awakenet level 3S. Hanya saja saya tidak menyangka bahwa gadis yang saya selamatkan dengan santai saat itu telah menjadi satu-satunya orang yang bersedia membantu saya berbicara. Merasakan tatapan perhatiannya, saya menepuk bahunya. Sebenarnya kau tidak perlu ikut campur. Jika aku ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikanku. Yisue menggelengkan kepalanya mendengar itu, wajahnya yang cantik menunjukkan sedikit ketegasan saat gelombang binatang menyerang kota dulu. Jika bukan karena kau, aku sudah lama mati. Bagaimana mungkin aku bisa berdiam diri saat ini? Setelah mengatakan itu, dia menoleh dan melihat ke arah Suqiang yang sebelumnya menyerangku. Jika kalian ingin menahan Li Xiao hari ini, maka langkahi dulu mayatku. Mendengar kata-kata ini, tatapan Suqiang menjadi dingin. Yisue, sebagai bibit tingkat SSS, apakah kau tidak takut tindakanmu hari ini akan mempengaruhi perkembanganmu di masa depan? Aku tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan. Aku hanya tahu bahwa dulu Li Xiao yang menyelamatkanku. Wajahnya menunjukkan sedikit ketegasan yang tak perlu diragukan. Saat ini, wajah Qin Wan Xiao di mimbar pengadilan juga tampak agak tidak sedap dipandang. Namun, saat berikutnya, dia sepertinya merasakan sesuatu. Matanya melihat ke arah luar, lalu ekspresi Qin Wan Xiao kembali tenang. Dia menatapku. Li Xiao, aku akan bertanya padamu sekali lagi. Apakah kau yakin ingin keluar dari asosiasi kemampuan? Yakin? Aku mengangguk dengan tenang. Baiklah, mengingat kau juga telah memberikan kontribusi yang tidak kecil untuk asosiasi kemampuan dulu. Masalah hari ini dihapus. Tapi hari ini bukan kau yang secara sukarela keluar dari asosiasi kemampuan, melainkan dikeluarkan oleh asosiasi kemampuan kami. Selain itu, kami telah melatih banyak pengguna kemampuan tingkat SSS. Dunia ini tidak akan hancur hanya karena kehilanganmu. Setelah mengatakan ini, Qin Wan Xiao menatapku dengan tatapan yang sangat lega. Tapi yang mengecewakannya adalah, dia tidak melihat sedikit pun kemarahan di wajahku. Pertempuran dengan binatang buas selama 5 tahun membuatku merasa lelah. Hanya aku yang benar-benar tahu betapa mengerikannya binatang buas yang benar-benar kuat di gelombang binatang. Bahkan aku, pengguna kemampuan tingkat 6S seperti ini, setiap pertempuran harus mengambil risiko yang sangat besar. Sekarang karena asosiasi kemampuan ingin menyingkirkanku.
Mengapa aku tidak bersedia? Li Xiao, apakah kau mendengar dengan jelas apa yang baru saja kukatakan? Suara Qin Wan Xiao terdengar lagi. Aku tahu, jadi sekarang bisakah aku pergi? Qin Wan Xiao melambaikan tangannya, Suqiang yang menghalangiku akhirnya memberi jalan. Melihat aku bersiap untuk pergi. Mata Yisue menunjukkan sedikit keengganan. Perasaan ini kulihat di mataku, aku menepuk kepalanya dan berkata, aku pergi. Ingatlah untuk berkembang dengan baik di asosiasi kemampuan dan berusaha untuk menembus tingkat 3S sesegera mungkin. Tentu saja, jika kau ingin bertemu denganku di masa depan, kau bisa mencariku. Setelah kata-kata itu jatuh, sosokku menghilang di tempat. Namun, beberapa saat kemudian, aku telah tiba di pinggiran terluar semua kota. Di luar sudah tidak banyak jejak kota manusia. Lebih banyak adalah pohon-pohon kuno menjulang tinggi yang berubah setelah kebangkitan kemampuan, dan beberapa yang kekuatannya tidak kuat. Binatang buas mengerikan yang sedang mencari makan. Aku tidak memiliki kerinduan apapun, menghilang dari pinggiran terluar kota. Saat aku pergi, di reruntuhan kota 100 li di pinggiran kota, seekor harimau putih aneh dengan tinggi ratusan sang. Tiba-tiba membuka mata merahnya dan melihat ke arah Xingcheng yang berjarak 100 li. Itu adalah binatang buas yang kuat yang melampaui pengguna kekuatan level SSS. Sekilas keraguan melintas. Manusia yang kuat itu benar-benar meninggalkan kotanya. Apakah orang itu tidak takut kita akan mengambil kesempatan ini untuk menyerang kota dalam skala besar? Harimau putih aneh itu melihat dari jauh ke kejauhan 100 li. 5 tahun yang lalu, pertama kali aku datang ke dunia ini. Makhluk yang disebut manusia itu lemah dan rentan. Seekor binatang buas dapat dengan mudah membunuh manusia yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada binatang buas yang pernah berpikir bahwa di antara manusia, ada eksistensi kuat yang dapat melawan Raja Binatang Buas SSS. Dulu, bahkan banyak Raja Binatang Buas yang bergabung. Tidak dapat membunuh orang itu. Dan hingga saat ini, makhluk yang disebut manusia ini telah berada di bawah perlindungan keberadaan yang kuat itu. Membangun kota besar, dan bahkan melahirkan banyak pengguna kekuatan yang cukup baik. Kita juga tidak lagi memiliki kekuatan tempur yang dapat menghancurkan mereka di awal. Satu-satunya hal yang melegakan adalah bahwa di antara manusia, hanya ada satu orang yang memiliki kekuatan seperti itu. Tetapi sekarang orang yang membuat semua Raja Binatang Buas itu sakit kepala ini. Sangat aneh meninggalkan kota manusia itu. Mungkinkah itu tipu daya yang dibuat oleh kelompok manusia itu? Namun, bagaimanapun juga, selama orang itu pergi dan tidak secara langsung menahan banyak Raja Binatang Buas, tipu daya apapun tidak dapat menahan dampak langsung dari pasukan pasang binatang buas. Pada saat yang sama, di sisi lain, suara gemuruh besar terdengar, dan seluruh tanah jatuh ke dalam getaran hebat. Binatang buas yang merangkak di tanah di sekitarnya gemetar ketakutan. Di atas gunung yang tumpang tindih tidak jauh, seekor ular piton raksasa sepanjang 100 sang. Yang seluruh tubuhnya ditutupi sisik hitam melingkar turun dari puncak gunung. Sepasang pupil ular vertikal, seperti harimau putih aneh. Melihat ke arah Xingcheng yang jauh, tubuh ular piton hitam itu memancarkan aura kekuatan yang tidak lebih lemah dari harimau putih aneh. Ini juga merupakan Raja Binatang Buas tingkat Super SSS. Kamu juga merasakannya? Suara harimau putih aneh itu terdengar. Ya? Orang bernama Li Xiao itu memang meninggalkan pemukiman kota manusia itu. Meskipun hanya aliran aura sesaat, aku tidak mungkin salah merasakannya. Suara dingin ular piton hitam itu terdengar. Dia telah menghalangi kita selama bertahun-tahun. Mungkinkah dia akhirnya tidak dapat menahan diri dan ingin menggunakan tipu daya untuk memasang jebakan untuk menarik kita agar tertipu? Tiba-tiba, mata merah harimau putih aneh itu sedikit berkedip, seolah memikirkan sesuatu. Benar, sebelumnya aku merasakan bahwa di kota manusia itu tampaknya telah lahir beberapa pengguna kekuatan tingkat 3S. Apakah mereka ingin kita mengambil kesempatan ini untuk menyerang, dan kemudian mengepung kita dari belakang untuk menghancurkan kita dalam satu gerakan? Tidak mungkin. Orang-orang yang baru saja menjadi tingkat 3S itu, jika berani menghadapi kita secara langsung. Bahkan aku sendiri dapat dengan mudah membunuh mereka semua. Bagaimanapun, berhati-hatilah di atas segalanya. Tetapi karena orang bernama Li Xiao itu telah memberi kita kesempatan ini, maka kita tidak boleh melewatkannya. Kumpulkan kawanan binatang buas dan uji dulu. Setelah selesai berbicara, raungan yang mengguncang langit terdengar dari mulut harimau putih aneh itu, menyebar ke sekeliling dengan cepat. Banyak sekali binatang buas bergegas menuju arah tempat Yihu berada, dan dalam waktu singkat, mereka membentuk gelombang binatang buas yang besar. Di sisi lain, kota bintang, pusat kota manusia, memiliki kekuatan super. Di ruang konferensi markas besar asosiasi, selain Qin Wan Xiao, ada 3 orang lainnya. Salah satu dari mereka memainkan api biru di tangannya. Pemuda itu berkata dengan ringan, hanya level SSS. Tanpa Li Xiao, masih ada kami. Jika dia pergi, biarlah. Mendengar ini, ekspresi Qin Wan Xiao menjadi lebih baik. Memang benar. Sekarang sudah bukan lagi seperti 5 tahun yang lalu. Tanpa Li Xiao, seluruh asosiasi masih memiliki 3 level SSS lainnya. Meskipun mereka baru saja menjadi level SSS, Li Xiao hanya sendirian. Kekuatan gabungan mereka 3 anggota asosiasi level SSS mungkin tidak lebih lemah dari Li Xiao. Ying Xuan, kamu benar.
Dulu, Li Xiao sendirian bisa dengan mudah menghentikan para raja binatang itu. Sekarang seluruh asosiasi sudah memiliki kalian 3 anggota level SSS. Menghadapi gelombang binatang buas hanya akan lebih mudah dari sebelumnya. Mendengar kata-kata Qin Wan Xiao, sudut mulut Ying Xuan dan yang lainnya tanpa sadar sedikit terangkat, dan mereka tersenyum percaya diri. Tentu saja, kami 3 anggota level SSS bekerja sama. Jangan katakan bahwa para raja binatang sudah lama tidak muncul. Bahkan jika mereka benar-benar muncul lagi, para raja binatang itu hanya akan menjadi mayat di bawah komando kami. Mungkin kita juga bisa menampilkan pertunjukan membunuh raja binatang di depan semua warga kota. Selama ada catatan pembunuhan yang sukses, kita akan dapat sepenuhnya menutupi semua prestasi Li Xiao, dan tidak akan ada orang lain di seluruh asosiasi kekuatan super yang dapat melampaui posisi kita. Mata Ying Xuan dan yang lainnya tanpa sadar memancarkan sedikit kegembiraan. Pada saat ini, Qin Wan Xiao tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, baru saja menerima berita dari tim anggota asosiasi kekuatan super yang menjaga perbatasan kota, sepertinya seseorang melihat bahwa Li Xiao sudah meninggalkan wilayah yurisdiksi asosiasi. Mendengar ini, Ying Xuan melambaikan tangannya dengan ekspresi datar, karena Li Xiao telah dikeluarkan dari asosiasi kekuatan super. Tidak ada artinya bagi kita kemana dia pergi di masa depan. Selama dia tidak membuat masalah dalam wilayah yurisdiksi asosiasi, biarkan saja dia pergi. Tentu saja, jika suatu hari Li Xiao tahu bahwa dia salah dan bersedia untuk kembali mengakui kesalahannya, aku tidak keberatan membiarkannya kembali ke asosiasi kekuatan super. Hanya saja jika dia kembali, dia hanya bisa memulai dari anggota tempur asosiasi tingkat rendah. Saat dia mengatakan ini, semua orang di ruang konferensi tertawa. Tiba-tiba, lampu merah berkedip, dan suara alarm yang keras terdengar di seluruh bagian dalam gedung asosiasi. Monitor di ruang konferensi secara bersamaan menampilkan 4 karakter merah besar. Gelombang binatang buas datang. Dan seluruh kota bintang juga dalam 1 menit kemudian. Suara sirene serangan udara yang menusuk terdengar. Pada saat ini, debu mengepul di luar kota bintang, dan bumi bergetar. Gelombang binatang buas hitam seperti air pasang tidak terlihat ujungnya. Dan mereka berkumpul menuju kota bintang dari segala arah. Ketua, ada masalah besar. Seorang staf asosiasi kekuatan super dengan wajah cemas bergegas masuk. Qin Wan Xiao sedikit mengerutkan kening. Katakan perlahan ada apa. Ketua, kami baru saja menerima berita. Bicaralah pelan-pelan, Ketua. Kami baru saja menerima kabar. Gelombang binatang buas besar sedang menuju ke arah kota bintang kita. Setidaknya ada puluhan ribu binatang buas. Gelombang binatang buas sebesar ini sangat jarang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Mendengar ini, ekspresi Qin Wan Xiao dan yang lainnya juga sedikit berubah. Apakah ada informasi tentang jumlah binatang buas tingkat tinggi di gelombang binatang buas itu? Menurut kabar yang beredar, belum ada jejak raja binatang tingkat SSS yang ditemukan di gelombang binatang buas kali ini. Setidaknya ada lebih dari 10 binatang buas tingkat SS. Ada juga 30 binatang buas tingkat S. Sedangkan di bawah tingkat S, jumlahnya tidak terhitung. Staf asosiasi ini dengan cepat menjawab, tetapi mendengar ini, mata Qin Wan Xiao dan yang lainnya malah langsung rileks. Jika ada raja binatang, mungkin asosiasi kemampuan mereka juga harus mempertimbangkan dengan cermat bagaimana menghadapinya. Tetapi hasilnya, tidak ada raja binatang tingkat SSS dalam gelombang binatang buas ini, maka itu berbeda. Setiap peningkatan level di antara para pengguna kemampuan, perbedaan kekuatannya diukur 10 kali lipat atau lebih. Gelombang binatang buas puluhan ribu tampak menakutkan, tetapi sebenarnya dengan Ying Xuan dan mereka bertiga, pengguna kemampuan tingkat SSS mengambil tindakan, mereka bertiga dapat dengan mudah memblokir sebagian besar gelombang binatang buas. Sedangkan sisanya adalah anggota asosiasi kemampuan mereka. Tidak sedikit pengguna kemampuan tingkat S dan SS. Tidak sulit untuk mengalahkan gelombang binatang buas ini. Panik untuk apa? Gelombang binatang buas saja. Apakah kalian menganggap kami bertiga yang tingkat SSS ini sebagai pajangan? Ying Xuan menatap dengan acuh tak acuh staf asosiasi kemampuan yang melaporkan berita itu. Mendengar ini, suasana hati staf asosiasi yang semula tegang itu juga menjadi rileks. Kebetulan memanfaatkan gelombang binatang buas ini untuk memberitahu dunia bahwa meskipun asosiasi kemampuan mereka kehilangan Li Xiao, mereka masih dapat dengan mudah melawan gelombang binatang buas. Kali ini, kita tidak hanya harus mengalahkan gelombang binatang buas, Qin Wan Xiao bangkit dari meja rapat sambil berpikir demikian. Setelah kata-kata itu jatuh, mata Qin Wan Xiao juga tertuju pada Ying Xuan dan 3 orang lainnya. Meskipun mereka bertiga sekarang sudah menjadi pengguna kemampuan tingkat SSS. Tetapi dalam waktu dekat ini, tidak banyak gelombang binatang buas yang muncul di kota bintang. Bahkan jika ada, sebelumnya juga diselesaikan olehku dengan santai. Sama sekali tidak memberi Ying Xuan dan 3 orang lainnya kesempatan untuk bertindak. Tetapi kali ini berbeda, tanpa aku menghalangi mereka. Menunggu gelombang binatang buas ini tiba, asosiasi kemampuan mereka akan memberitahu semua orang bahwa pengguna kemampuan tingkat SSS asosiasi mereka tidak lebih buruk dariku. Mendengar ini, mata Ying Xuan dan 3 orang lainnya juga menunjukkan sedikit kegembiraan, memahami pikiran Qin Wan Xiao. Tenang saja,
Kali ini kami bertiga pasti akan menggunakan situasi pertempuran yang benar-benar menghancurkan untuk memberi semua orang jawaban yang memuaskan. Aku tenang dengan kata-kata kalian ini, Qin Wanxiao tidak bisa menahan tawa. Oh ya? Apakah sudah dipastikan kapan gelombang binatang buas akan tiba di Kota Bintang? Menurut kecepatan pergerakan gelombang binatang buas, diperkirakan setengah hari lagi akan tiba di Kota Bintang. Setengah hari? Itu sudah cukup waktu bagi kita untuk bersiap, Qin Wanxiao mengangguk. Ngomong-ngomong, Ketua, ada satu hal lagi. Ketika kami menerima berita tentang gelombang binatang buas dari kota lain, perangkat penerima kami juga mencegat pesan. Itu adalah pesan yang dikirim Li Xiao kepada Nona Yisue. Saya tidak tahu apakah saya harus mengirim pesan ini kepada Nona Yisue. Mendengar ini, Qin Fang Xiao sedikit mengernyit. Apa isi spesifik pesannya? Staf asosiasi ini mengeluarkan selembar kertas dari sakunya, yang berisi isi yang baru saja disalin. Qin Wan Xiao mengambilnya dan melihatnya, matanya langsung menjadi dingin. Li Xiao, orang itu sudah meninggalkan asosiasi kemampuan khusus, tetapi masih ingin merekrut anggota asosiasiku. Isi yang disalin di kertas ini jelas menyuruh Yisue untuk datang kepadaku karena aku merasakan sebelumnya bahwa gelombang binatang buas ini memiliki raja binatang yang menyerang. Qin Wan Xiao merobek kertas ini menjadi berkeping-keping. Dia berkata dengan dingin, anggap saja itu tidak pernah terjadi. Ngomong-ngomong, ingatlah untuk memberitahu anggota asosiasi kemampuan khusus tentang berita gelombang binatang buas yang akan datang, dan biarkan mereka bersiap. Setelah melaporkan semua masalah, staf dengan cepat memberitahu seluruh kota tentang informasi gelombang binatang buas yang akan tiba di Kota Bintang. Dan semua wartawan mulai menyiarkan langsung. Dengan munculnya berita tentang gelombang binatang buas, banyak penduduk di Kota Bintang langsung merasakan kepanikan. Panik bahwa mereka tidak akan mampu menghadapi gelombang binatang buas setelah aku pergi. Tetapi ada juga banyak suara menentang. Bahkan jika Li Xiao keluar dari asosiasi. Asosiasi kemampuan khusus kita masih memiliki 3 anggota kemampuan khusus tingkat SSS. Juga tingkat SSS, dengan Tuan Ningxuan dan yang lainnya di sana. Gelombang binatang buas yang lebih kuat pun tidak akan dapat menyebabkan kerusakan pada Kota Bintang. Pada saat itu, mari kita lihat bagaimana Tuan Ningxuan dan yang lainnya menyelesaikan gelombang binatang buas. Segera semua orang merasa bahwa gelombang binatang buas ini tidak akan menimbulkan ancaman bagi Kota Bintang. Banyak penduduk Kota Bintang yang awalnya khawatir menunjukkan senyum di wajah mereka lagi, dan suasana hati mereka yang tegang tiba-tiba menjadi rileks. Bahkan ada yang sudah membeli biji melon dan buah-buahan. Menunggu kedatangan gelombang binatang buas sehingga mereka dapat menonton siaran langsung anggota kemampuan khusus dari Asosiasi Kemampuan Khusus mengalahkan gelombang binatang buas. Setengah hari berlalu dengan tenang. Dengan dimulainya siaran langsung, semua orang di Kota Bintang dapat melihat melalui ponsel mereka sendiri. Atau layar publik di Kota Bintang. Pada saat ini, dapat dilihat bahwa banyak sosok telah berdiri di tepi tembok Kota Bintang. Mereka adalah anggota kemampuan khusus yang dikirim oleh Asosiasi Kemampuan Khusus. Pada saat yang sama, 3 sosok berdiri di depan semua orang. Ketika penduduk Kota Bintang melihat 3 sosok ini, mata mereka tidak bisa tidak berbinar, dan mata mereka menunjukkan kekaguman. Ketiganya jelas merupakan Kota Bintang saat ini. 3 anggota kemampuan khusus tingkat SSS, yaitu Yingxuan, Wang, dan Huang Sang. Sebelum menjadi anggota kemampuan khusus tingkat SSS, ketiganya sudah menjadi anggota kemampuan khusus tingkat SS dan merupakan kekuatan tempur tingkat tinggi dari Asosiasi Kemampuan Khusus. Hanya saja pada saat itu, dengan saya, satu-satunya anggota SSS, menekan mereka, ketiganya di antara penduduk Kota Bintang. Reputasi mereka tidak sebesar sekarang. Dan sekarang saya telah dikeluarkan dari Asosiasi Kemampuan Khusus, ketiganya telah menjadi anggota kemampuan khusus tingkat SSS. Adalah kekuatan tempur terkuat Asosiasi Kemampuan Luar Biasa Kota Bintang dikenal dan dipuja oleh banyak orang melihat ke kejauhan. Sudah bisa mendengar deru gemuruh binatang buas besar yang berlarian di tanah dan Ningxuan dan 3 kemampuan luar biasa tingkat SSS sudah bisa merasakan intensitas spesifik dari gelombang binatang buas ini sama seperti berita dari kota-kota lain tidak ada raja binatang tingkat SSS. Maka akan sulit bagi mereka untuk membentuk terlalu banyak kehancuran terlebih lagi. Bahkan jika raja binatang benar-benar tiba, dengan jumlah 3 kemampuan luar biasa tingkat SSS. Juga bisa dengan mudah mengatasinya getaran tanah yang datang dari kejauhan menjadi semakin dahsyat gelombang binatang yang awalnya hanya sebesar titik hitam. Membesar dengan cepat di mata semua orang jarak dari Kota Bintang juga semakin dekat saatnya bertindak. Agar tidak membiarkan gelombang binatang buas ini mendekat pada saat itu akan lebih sulit untuk ditangani Ningxuan dan ketiganya menatap gelombang binatang buas yang tidak jauh dengan tenang. Saat berikutnya, tekanan kemampuan luar biasa yang mengerikan menyebar dari tubuh Ningxuan api biru muda membungkus seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya bergegas ke langit dengan gemuruh api biru muda yang mengerikan berkobar tampaknya membakar semua udara. Segera setelah itu, api biru muda yang berpusat di Ningxuan menabrak arah gelombang binatang buas seperti bom kecil yang meledak. Banyak binatang buas langsung terlempar ukuran tubuh binatang buas itu sangat besar setidaknya ada belasan meter. Tetapi di depan Ningxuan, kemampuan luar biasa tingkat SSS, hanya serangannya yang menyebabkan cukup banyak korban. Melalui siaran langsung,
Warga Kota Bintang yang tak terhitung jumlahnya melihat adegan ini, mata mereka semua menunjukkan perasaan kegembiraan yang fanatik. Memang layak menjadi kemampuan luar biasa tingkat SSS. Benar saja, saya tahu kekhawatiran saya sebelumnya berlebihan dengan keberadaan Tuan Yingxuan, di mana kita perlu khawatir tentang gelombang binatang buas. Sungguh konyol bahwa Li Xiao benar-benar berpikir bahwa dia dapat mengancam asosiasi sebelumnya. Bahkan tanpa Li Xiao, asosiasi kemampuan luar biasa masih dapat dengan mudah menghentikan gelombang binatang buas. Warga yang tak terhitung jumlahnya meraung dengan gembira, sementara para pemilik kemampuan luar biasa yang berada di pinggiran Kota Bintang juga jatuh ke dalam hiruk pikuk karena tembakan Yingxuan ini. Pemilik kemampuan luar biasa yang tak terhitung jumlahnya mengikuti di belakang Yingxuan. Cahaya kemampuan luar biasa yang berwarna-warni pada saat ini hampir menutupi pinggiran Kota Bintang. Para pemilik kemampuan luar biasa bergegas keluar dari tembok kota dan dibawa ke pemimpinan Yingxuan dan 3 pemilik kemampuan luar biasa tingkat SSS. Dalam menghadapi gelombang binatang buas ini, para pemilik kemampuan luar biasa dari Asosiasi Kemampuan Luar Biasa bahkan menunjukkan sikap yang benar-benar luar biasa. Melihat sikap para pemilik kemampuan luar biasa yang luar biasa ini, warga di Kota Bintang menjadi semakin bersemangat, tetapi semua orang tidak menyadarinya. Di ujung gelombang binatang buas yang sangat besar, ada 2 binatang buas dengan tindakan aneh. Mereka tidak menyerbu tanpa berpikir seperti binatang buas lainnya. Sebaliknya, mereka selalu bersembunyi di belakang gelombang binatang buas tanpa tindakan apapun. Jika saya berada di sini saat ini, saya tiba-tiba akan menemukan bahwa penampilan kedua binatang buas ini justru adalah harimau aneh putih dan ular raksasa hitam. Hanya saja ukuran tubuh mereka saat ini beberapa kali lebih kecil dari biasanya, jadi mereka tersembunyi di gelombang binatang buas dan tidak ada yang menyadarinya. Di belakang gelombang binatang buas, harimau aneh putih dan ular raksasa hitam yang ukurannya beberapa kali lebih kecil menatap orang yang berada di garis depan dan binatang buas yang saling membunuh dengan para awakenet. Saat ini di tangan para awakenet Kota Bintang, gelombang binatang buas menimbulkan korban dengan sangat kecepatan yang mengerikan, tetapi kedua raja binatang tidak memperhatikannya. Bagi mereka, gelombang binatang buas hanya membutuhkan waktu untuk dipanggil kembali. Alasan mengapa sampai sekarang bersembunyi di antara gelombang binatang buas dan belum bertindak, alasannya tentu saja bukan karena takut pada para awakenet ini. Sebenarnya ketiga awakenet tingkat SSS ini di depan kedua raja binatang sama sekali tidak cukup, hanya baru memasuki tingkat SSS. Mungkin bahkan belum sepenuhnya mengendalikan kemampuan awakenet mereka sendiri. Tidak layak disebut, hanya aku yang benar-benar mereka takuti. Dahulu karena alasan saya, dengan susah payah menahan gelombang binatang buas, bahkan banyak raja binatang mereka bersama-sama tidak dapat mengalahkannya. Sampai hari ini, banyak raja binatang telah sepenuhnya menyerah pada daging Kota Bintang ini dan pergi ke tempat lain. Hanya kedua raja binatang ini yang masih menjaga di sini, dan sekarang setelah memastikan bahwa saya benar-benar pergi, di mata harimau aneh putih dan ular raksasa hitam, cahaya redup sedikit berkedip. Sekarang gelombang binatang buas telah tiba di Kota Bintang selama beberapa waktu, jika menurut akal sehat. Jika saya ingin bertindak, saya sudah akan bertindak. Tampaknya saya benar-benar tidak berada di Kota Bintang. Saat ini adalah waktu terbaik bagi mereka untuk bertindak. Harimau aneh putih melirik para awakenet di garis depan gelombang binatang buas, dan kemudian melihat ke ular raksasa hitam. Saatnya kita bergerak. Ular raksasa hitam sedikit menganggukkan kepalanya, matanya menunjukkan sedikit kedinginan. Hari ini bunuh orang-orang ini. Hancurkan kota ini. Setelah kata-kata itu jatuh, ular raksasa hitam bersiap untuk melesat ke langit dan menyerang dari ujung gelombang binatang buas, tetapi pada saat ini cakar harimau aneh putih menghalangi jalannya. Tunggu, aku akan maju sendiri dulu, kamu tunggu di samping dulu. Mendengar ini, mata ular-ular raksasa hitam yang dingin sedikit menyipit, tetapi dengan cepat mengerti pikiran harimau aneh putih. Orang yang bernama Li Xiao itu tidak biasa, dia sendiri memiliki kekuatan tingkat SSS yang luar biasa, jika dia mendapatkan semacam cara untuk benar-benar menyembunyikan aura, bahkan raja binatang tingkat yang sama pun tidak dapat mendeteksinya juga wajar. Oke, aku tahu, ular raksasa hitam yang semula meliuk-liuk. Tubuhnya kembali melingkar, bersembunyi di belakang gelombang binatang buas, harimau aneh putih sedikit mengangguk. Detik berikutnya tubuh harimau aneh putih yang awalnya seukuran binatang buas biasa mulai membengkak dengan dahsyat, langsung menutupi seluruh medan perang. Untuk sementara waktu semua binatang buas dan awakenet bergetar di bawah fluktuasi kekuatan awakenet yang tiba-tiba muncul ini. Fluktuasi kekuatan awakenet ini jauh melampaui tingkat S biasa bahkan tingkat SS. Ini adalah raja binatang. Banyak awakenet menunjukkan ekspresi panik di wajah mereka. Tatapan mereka melihat ke arah harimau aneh putih setinggi ratusan kaki yang tiba-tiba muncul dari belakang gelombang binatang buas, dan saat ini harimau aneh putih itu berlari. Dengan kecepatan yang sangat menakutkan, ia menyerbu medan perang depan antara makhluk buas dan pengguna kekuatan. Penampilan harimau putih yang sama juga disiarkan langsung di Xingcheng, menyebabkan banyak penduduk Xingcheng menunjukkan sedikit ketakutan di mata mereka. Namun, saat berikutnya, seseorang tiba-tiba berteriak, apa yang perlu ditakutkan? Itu hanya raja binatang buas. Dengan adanya 3 orang dewasa, Yingxuan, berapa banyak usaha yang diperlukan untuk menyelesaikannya? Mendengar ini, kepanikan awal di mata banyak orang menghilang.
Tiga pengguna kekuatan level SSS, bagaimanapun juga. Mereka tidak merasa bahwa mereka tidak dapat menyelesaikan Raja Binatang Buas dengan level yang sama. Ya, Raja Binatang Buas ini berani datang sendiri. Li Xiao tidak bisa membunuhnya sebelumnya. Kali ini biarkan orang dewasa Yingxuan dan yang lainnya mengambil tindakan dan membunuhnya. Pada saat yang sama, di pinggiran Xingcheng, tiga pengguna kekuatan, Yingxuan dan lainnya, yang membunuh gelombang binatang buas. Juga sedikit menunda tindakan mereka karena penampilan harimau putih. Pada saat ini, sedikit keraguan muncul di mata mereka bertiga. Dalam persepsi sebelumnya, mereka tidak merasakan keberadaan Raja Binatang Buas SSS dalam gelombang binatang buas ini. Namun segera, keraguan di mata mereka bertiga menghilang. Mereka saling memandang dan menunjukkan kegembiraan yang mendalam di mata mereka. Ternyata ada Raja Binatang Buas yang berani datang untuk mati. Jika itu masalahnya, maka penuhilah dia. Setelah mengatakan ini, mereka bertiga tidak ragu-ragu. Dan mengalihkan perhatian mereka dari makhluk buas tingkat rendah ke harimau putih. Pada Yingxuan, Wang Huang, dan yang lainnya. Fluktuasi kekuatan yang kuat muncul. Mereka tidak memiliki pikiran untuk bertarung secara adil melawan makhluk buas. Mereka bertiga langsung mengepung harimau putih. Kilau kekuatan substansial terpancar dari mereka bertiga, dipimpin oleh Yingxuan. Api biru muda yang mengerikan di tubuhnya langsung menuju harimau putih. Wang dan Huangsang juga tidak lambat. Dan melancarkan serangan mereka. Serangan dari tiga pengguna kekuatan level SSS mungkin akan langsung dimusnahkan oleh siapapun. Namun, pada saat ini, harimau putih itu menunjukkan sedikit penghinaan di matanya. Ia perlahan mengangkat cakar raksasanya. Dan menepuk serangan mereka bertiga dengan ringan. Tiga suara tumpul terdengar, tetapi hanya serangan dari Yingxuan dan yang lainnya yang terlihat. Dengan mudah diledakkan oleh harimau putih. Seluruh penonton terdiam pada saat ini. Mustahil. Melihat harimau putih yang dengan mudah menghancurkan serangan mereka bertiga, Yingxuan dan yang lainnya menunjukkan sedikit keterkejutan di mata mereka. Mereka juga eksistensi level SSS, tetapi mengapa harimau putih ini bisa menghancurkan serangan mereka dengan begitu mudah? Pada saat ini, sebelum mereka bertiga dapat terus berpikir, mata menghina harimau putih telah mengunci mereka. Saat berikutnya, sosok harimau putih telah menghilang di tempat dan muncul di belakang salah satu dari tiga pengguna kekuatan level SSS, Wang. Seketika, aura bahaya yang kuat muncul dari hati Wang tanpa ragu-ragu. Wang memobilisasi semua kekuatan supernya, membentuk penghalang kekuatan super merah menyala di belakangnya. Ketebalan penghalang kekuatan super ini mencapai lebih dari 10 meter. Dan penghalang ini sendiri tidak hanya memiliki efek pertahanan, pada saat penghalang merah menyala terbentuk. Nyala api merah menyala juga muncul di penghalang dari waktu ke waktu, dengan kekuatan level SSS Jade. Penghalang yang dibentuk oleh kekuatan super ini, jika diganti dengan kekuatan super level SS atau lebih rendah, saya khawatir tidak mungkin untuk menghancurkannya bahkan jika mereka mencoba yang terbaik. Bahkan ada kemungkinan besar bahwa mereka akan terluka oleh kekuatan mengerikan pada penghalang merah menyala. Tetapi pada saat ini, sebagai pengguna penghalang merah menyala ini, Wang tidak merasakan banyak krisis di hatinya menghilang, bahkan dengan berlalunya waktu kurang dari beberapa milidetik. Dia bisa merasakan perasaan bahaya di sekelilingnya menjadi lebih kuat, pada saat yang sama. Cakar tajam dari White Tiger langsung menampar penghalang merah menyala setebal lebih dari 10 meter, untuk ukuran manusia. Keberadaan penghalang ini tampak sangat besar, tetapi Anda harus tahu bahwa sebagai Raja Binatang Buas level SSS, ukuran sebenarnya dari White Tiger lebih dari 100 sang. Bahkan jika satu-satunya serangan utama hanyalah salah satu cakarnya, ukurannya sulit dibayangkan, di bawah cakar mengerikan yang besar ini. Penghalang merah menyala setebal lebih dari 10 meter tampak sangat kecil, saat berikutnya raksasa mengerikan tidak merah. Penghalang warna bertabrakan bersama, tetapi ledakan kejutan kekuatan super yang diharapkan tidak terjadi, cakar raksasa dan penghalang bertemu. Namun seperti pisau baja bertemu tahu, bahkan jika tahu memiliki ketebalan yang sangat dalam, di bawah pisau baja. Masih tidak ada kemampuan untuk melawan dan dipotong menjadi dua, hal yang sama berlaku untuk penghalang merah menyala ini, cakar raksasa yang mengerikan sudah merah. Beberapa bekas luka dalam terukir di penghalang, ketebalan 10 meter diam-diam terlampaui, tindakan yang tampaknya sangat panjang. Sebenarnya, itu hanya terjadi dalam waktu kurang dari 1 detik, cakar raksasa dari White Tiger telah menembus penghalang merah menyala dan menuju Wang Kong. Tetapi bagaimanapun juga, Wang sebagai kekuatan super level SSS akhirnya bereaksi pada saat ini, ketika cakar raksasa White Tiger akan membawanya. Ketika penghalang yang terkondensasi terkoyak, kekuatan super merah menyala di tubuh Wang akhirnya meledak, memaksanya untuk mengubah posisinya. Namun demikian, fluktuasi kekuatan super yang dibawa oleh cakar raksasa White Tiger telah membuat wajah Wang Qiang pucat. Baru saja jika reaksinya sedikit lebih lambat, mungkin seluruh orang akan dipotong di tengah oleh cakar White Tiger. Ternyata Li Xiao menghadapi keberadaan yang begitu mengerikan sebelumnya, perbedaan kekuatan level SSS yang bagus tidak akan terlalu besar, dan di sisi lain, wajah Yingxuan dan Huangsang juga menjadi sedikit jelek, meskipun target serangan White Tiger barusan bukanlah mereka, tetapi ketiganya baru saja menjadi kekuatan super level SSS,
Kekuatannya pada dasarnya sebanding Wang menghadapi White Tiger barusan. Serangan itu tampak begitu berbahaya. Jika itu mereka, aku khawatir itu tidak akan lebih baik dari Wang. Untuk sementara waktu, karena satu tembakan dari White Tiger, 3 kekuatan super level SSS di tempat kejadian semuanya tertegun di tempat. Tidak berani bergerak sembarangan. Tetapi selain Ning Xuan dan 3 lainnya yang berpangkat SSS, yang lain sama sekali tidak menyadarinya. Bahaya yang muncul sebelumnya, terutama bagi penduduk Xincheng, sebagai orang biasa. Mereka hanya bisa melihat 3 pengguna kekuatan super tingkat SSS dari asosiasi kekuatan super mereka bertarung sebentar dengan Raja Binatang Harimau Putih Aneh, lalu mereka bubar. Sama sekali tidak menyadari bahaya di dalamnya, banyak penduduk Xincheng tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya mengapa Tuan Ning Xuan dan yang lainnya tidak bergerak. Sekarang kebetulan ada Raja Binatang Buas yang datang untuk mati. Dengan kekuatan Tuan Ning Xuan dan yang lainnya, jika mereka bekerja sama, Raja Binatang Buas ini mungkin akan. Kali ini juga tidak akan kembali. Tuan Ning Xuan, cepat bunuh Raja Binatang Buas ini. Xinchengku sangat megah. Ning Xuan, kenapa kalian bertiga masih terpaku di sana? Cepat bertindak dan selesaikan Raja Binatang Buas itu. Pada saat yang sama, Qin Wan Xiao, yang ditempatkan di tepi Xincheng di atas tembok kota, juga tertegun sejenak ketika melihat Ning Xuan dan yang lainnya tiba-tiba menghentikan pertempuran. Lalu dia berteriak keras, tetapi mendengar ini, keringat dingin di dahi Ning Xuan dan yang lainnya tiba-tiba menetes. Setelah juga tertegun sejenak lalu berteriak keras, tetapi mendengar ini, keringat dingin di dahi Ning Xuan dan yang lainnya tiba-tiba menetes. Tidak ada lagi kepercayaan diri dan ketenangan yang ada sebelumnya di wajah mereka. Kekuatan sebenarnya dari Raja Binatang jauh melampaui ekspektasi mereka, bahkan pada saat ini, Ning Xuan dan yang lainnya secara bersamaan memunculkan sedikit penyesalan, menyesal tidak melontarkan kata-kata kasar untuk membunuh Raja Binatang Buas, atau tidak bersekongkol dengan Qin Wan Xiao. Mengusirku dari asosiasi kekuatan super. Jika aku masih di sana, apakah mereka tidak perlu menghadapi Raja Binatang Buas ini? Sayangnya, penyesalan tidak ada gunanya lagi. Persepsi macan putih telah mengunci erat Ning Xuan dan yang lainnya, tidak berniat membiarkan mereka pergi. Merasakan kunci persepsi dari macan putih, ekspresi Ning Xuan dan yang lainnya berubah lagi dan lagi. Pada saat ini, mereka juga menyadari bahwa semua penyesalan sudah terlambat. Mereka bertiga tidak bisa menahan diri untuk saling memandang, lalu menggertakkan gigi. Meskipun Raja Binatang ini sangat kuat, tetapi kami masih bertiga. Apa yang kami takuti? Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak bisa lebih kuat dari 3 pengguna kekuatan super dengan tingkat yang sama, kan? Dengan pikiran seperti itu, tatapan dingin Ning Xuan dan yang lainnya menatap macan putih. Hari ini, kami bertiga pasti akan membunuhmu. Untuk membalas dendam pada manusia yang mati di tanganmu sebelumnya. Pada saat yang sama kata-kata itu jatuh, fluktuasi kekuatan super yang menakutkan muncul lagi di sekitar mereka bertiga. Dalam hal ini, penghinaan di mata macan putih menjadi semakin kuat. Bunuh aku, kalian juga pantas, biarkan manusia bernama Li Xiao itu keluar, mungkin masih ada kesempatan. Mendengar suara macan putih yang bercanda dan mengejek, ekspresi Ning Xuan dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk menjadi lebih suram. Bunuh. Mata Ning Xuan dan yang lainnya menunjukkan niat membunuh. Sosok mereka bertiga langsung bergegas menuju macan putih. Tak terhitung orang yang melihat tindakan Ning Xuan dan yang lainnya. Tidak peduli pengguna kekuatan super di medan perang gelombang binatang buas atau orang biasa di Xincheng, mereka semua sangat bersemangat saat ini. Dengan macan putih dan Ning Xuan dan yang lainnya sebagai pusatnya, kekuatan 4 eksistensi kuat tingkat SSS hampir mengubah pusat medan perang menjadi keadaan vakum. Karena jika pengguna kekuatan super tingkat rendah terseret ke dalam pertempuran yang mengerikan ini, bahkan akibat dari pertempuran pun dapat dengan mudah mencabik-cabiknya menjadi berkeping-keping. Sementara itu, di luar medan perang gelombang binatang, ada banyak ahli kemampuan dan penduduk kota bintang yang bersorak untuk Ning Xuan dan yang lainnya. Tentu saja, dengan kehadiran Tuan Ning Xuan, bahkan Raja Binatang pun tidak mungkin melanggar kota bintang kita. Li Xiao sudah tidak ada lagi. Tuan Ning Xuan dan yang lainnya juga mampu menghalangi Raja Binatang di luar kota bintang. Melihat pertempuran di layar siaran langsung. Banyak penduduk kota bintang tertawa, tetapi dengan perspektif orang biasa, mereka tidak menyadari. Meskipun Ning Xuan dan yang lainnya hanya bertarung sebentar dengan harimau putih aneh, wajah mereka sudah dipenuhi keringat. Warna kulit mereka juga disebabkan oleh kemampuan. Konsumsi yang cepat menyebabkan mereka tampak pucat. Sebaliknya, harimau putih aneh, meskipun hanya dia sendiri yang menyerang sebagai Raja Binatang. Namun, dia tampak santai dari awal hingga akhir. Mereka berdua adalah eksistensi tingkat SSS. Dengan kekuatan kalian pantas disebut tingkat SSS? Saat itu, mata ganas harimau putih aneh membelalak, cakar mengerikan terangkat. Menyerang Ning Xuan dan yang lainnya. Pada saat yang sama, di sekitar harimau putih aneh, fluktuasi energi aneh melonjak dengan panik. Meliputi Ning Xuan dan yang lainnya. Perasaan krisis yang kuat tiba. Ekspresi Ning Xuan dan yang lainnya berubah drastis. Mereka ingin mundur, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa fluktuasi energi aneh dari harimau putih aneh telah menutup seluruh area dalam radius 100 meter. Pada saat ini,
Mata mereka akhirnya menunjukkan sedikit ketakutan. Segera, cakar raksasa yang membawa fluktuasi energi aneh yang mengerikan menghantam Yingxuan dan yang lainnya. Pada saat yang sama, semua orang di kota bintang yang awalnya bersemangat dan bersorak membeku. Karena kali ini Yingxuan dan yang lainnya tidak lagi menahan serangan harimau putih aneh. Sebaliknya, di bawah serangan harimau putih aneh kali ini, mereka jatuh dengan keras. Tubuh mereka langsung menghantam tepi dinding kokoh kota bintang. Seluruh tembok kota bergetar saat ini. Kesunyian yang mematikan. Kemudian, ekspresi ketakutan yang kuat muncul di mata semua orang di seluruh kota bintang, melalui siaran langsung. Tidak hanya penduduk di dalam kota bintang yang dapat melihatnya, tetapi bahkan kota-kota kecil lainnya juga dapat menyaksikan siaran langsung ini. Tidak ada yang menyangka bahwa hanya menghadapi satu raja binatang tingkat SSS, 3 ahli kemampuan tingkat SSS seperti Yingxuan. Bersama-sama, mereka tidak dapat melawan. Tetapi tepat setelah harimau putih aneh mengalahkan Yingxuan dan yang lainnya, ia tidak berhenti. Tidak berguna, kalian pantas disebut tingkat SSS, penghinaan yang kuat muncul dari mata harimau yang sangat ganas itu. Kekuatan mereka bertiga jauh lebih lemah dari pria bernama Li Xiao sebelumnya. Segera setelah itu, niat membunuh diam-diam muncul di mata harimau-harimau putih aneh. Pada saat yang sama, Yingxuan dan yang lainnya hanya merasakan krisis kematian yang kuat datang dari seluruh tubuh mereka. Detik berikutnya, sosok besar harimau putih aneh berkedip dan muncul di Wang Qiang, salah satu dari 3 ahli kemampuan. Sepasang cakar besar menghantam Wang Qiang dengan keras dari langit. Mata Wang Qiang dipenuhi dengan ketakutan akan kematian. Aku belum mau mati, dia mencoba menggunakan kekuatan esper di tubuhnya untuk terus melarikan diri, tapi tidak ada gunanya. Cakar raksasa harimau aneh putih menghantam tanah, getaran dahsyat bergema, namun Wang Qiang di bawah cakar raksasa kehilangan kesempatan untuk melarikan diri, tertimpa dengan kokoh di dalamnya. Saat cakar raksasa harimau aneh putih terangkat dari tanah, semua orang hanya bisa melihat bahwa di tengah tempat cakar raksasa menghantam, tidak ada lagi sosok Wang. Yang menggantikannya adalah gumpalan daging berdarah yang hancur total di atas tanah. Esper tingkat SSS Wang Qiang mati total. Yingxuan dan Huangsang di samping melihat pemandangan itu, tubuh mereka juga sudah gemetar ketakutan. Di atas tembok kota bintang, ekspresi bersemangat Qin Wan Xiao membeku total pada saat Wang meninggal. 3 esper tingkat SSS yang sangat diharapkan. Sekarang, hanya menghadapi seekor raja binatang pun tampak sangat tidak berdaya. Raungan harimau yang memekakan telinga tiba-tiba bergema. Terdengar di telinga semua orang. Disertai dengan raungan liar dari harimau aneh putih, saat ini, gelombang binatang buas yang semula sudah tenang kembali bergejolak. Raungan binatang buas mengerikan bergema dari dalam gelombang binatang buas, lalu seolah-olah karena kematian esper tingkat SSS. Merangsang semua binatang buas di luar kota bintang tampak benar-benar menjadi gila. Berlari menuju kota bintang. Namun kali ini, menghadapi serangan gelombang binatang buas, tidak ada lagi esper yang berani memilih untuk melawan secara langsung. Layar siaran langsung mulai bergetar hebat saat ini, menjadi kabur dan tidak jelas. Suara getaran tiba-tiba terdengar di telinga penduduk kota bintang. Namun, kali ini suara itu bukan muncul dari layar siaran langsung. Hanya terlihat tembok kokoh yang menjulang tinggi. Retakan muncul, lalu seluruh tembok hancur total. Suasana panik tiba-tiba muncul di antara semua penduduk kota bintang. Bukankah seharusnya, bahkan jika Raja Binatang benar-benar datang, mereka tidak akan menjadi lawan Tuan Yingxuan dan yang lainnya? Gelombang binatang buas yang sangat besar telah menembus penghalang para esper dan menyerbu kota bintang. Kelompok pertama yang paling mendukung 3 esper tingkat SSS, Yingxuan dan yang lainnya, sebelumnya mengetahui bahwa asosiasi esper akan diserbu gelombang binatang buas. Awalnya mereka ingin menonton dari dekat bagaimana para esper mengalahkan dan memukul mundur gelombang binatang buas ini. Sekarang, mereka benar-benar bernasib buruk. Bahkan sebelum sempat berbalik dan melarikan diri, mereka telah tercabik-cabik oleh gelombang binatang buas yang menyerbu. Segera, pasukan monster menyerbu masuk. Kota mulai menghancurkan segalanya. Tepat ketika seekor monster badak hendak menginjak seorang anak yatim piatu, tiba-tiba, kekuatan esper biru muda muncul. Terlihat bahwa tubuh monster badak tingkat S itu tiba-tiba bergetar, lalu meninggalkan anak itu, berbalik dan menatap tajam ke arah pelepas kekuatan esper biru, Yisue. Merasakan penguncian dari monster badak, ekspresi indah Yisue tidak berubah. Bersiap untuk bertarung. Tapi saat berikutnya, hatinya tiba-tiba bergetar. Yisue tiba-tiba menyadari bahwa ketika monster badak itu menguncinya, di sekelilingnya, beberapa arah berbeda. Beberapa monster dengan kekuatan level SS juga menguncinya. Sebelumnya, Yisue melakukan operasi penyelamatan di kota Sing. Menarik perhatian banyak monster level SS. Sekarang monster level SS ini bersiap untuk menyelesaikan Yisue terlebih dahulu. Hati Yisue tidak bisa membantu tetapi sedikit tenggelam. Dalam persepsinya, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa saat ini dia terkunci. Setidaknya ada 6 monster level SS. Dengan kekuatan Yisue, dia pasti akan mati. Segera monster badak yang telah mengunci Yisue. Monster badak itu tiba-tiba meraung. Di sekitar monster badak itu,
Gelombang energi yang menakutkan muncul. Di bawah aksi kekuatan supernatural, kulit monster badai ini tampaknya menjadi lebih keras dan memancarkan kilau perak hitam. Sepanjang jalan, monster badai ini dengan mudah menghancurkan semua bangunan yang menghalangi di depannya dengan tubuh fisiknya. Mata Yisue berkedip, dan kekuatan supernatural biru muda menyebar. Saat berikutnya, monster badai itu menabrak riak air. Anehnya, riak yang tanpa rapuh seperti air itu dengan paksa menghentikan monster badai itu di luar, tetapi tidak ada sedikitpun kegembiraan di wajah cantik Yisue. Sebaliknya, kulitnya menjadi lebih suram. Sementara monster badai itu menyerangnya, beberapa sosok besar lainnya juga bergegas menuju Yisue dari beberapa arah. Sebagai monster level SS, kebijaksanaan mereka sudah tidak lebih lemah dari manusia. Kerjasama dari beberapa monster level SS tidak memberi Yisue ruang untuk melarikan diri. Celaka. Ekspresi Yisue menjadi sangat jelek. Tidak jauh dari Yisue, tidak hanya ada monster, tetapi juga banyak esper yang menyelamatkan. Penduduk kota Sing. Ketika mereka melihat banyak monster level SS pergi ke arah Yisue, mata para esper ini juga menunjukkan kecemasan, tetapi kekuatan orang-orang ini lebih lemah dari Yisue. Yang terkuat hanyalah 2 esper level S. Tidak cukup untuk melihat monster level SS ini, tetapi dalam situasi Yisue, jika dia dengan paksa melawan serangan frontal dari beberapa monster ini. Bahkan jika dia level SS, dia pasti akan mati. Mata Yisue menunjukkan sedikit keengganan. Dia belum sempat menemukan Li Xiao. Bagaimana dia bisa mati di sini dengan mudah? Memikirkan hal ini, mata Yisue tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi tekad. Tampaknya bersiap untuk melakukan sesuatu. Tetapi pada saat ini, kekuatan supernatural yang sangat menakutkan dan akrab bagi Yisue. Tekanan muncul tiba-tiba dari luar kota Sing. Tekanan kekuatan supernatural itu memasuki kota Sing dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Segera setelah itu, mata monster level SS yang bergegas ke dekat Yisue menunjukkan teror serempak. Sosok mereka membeku di tempat secara instan. Saat berikutnya, tubuh beberapa monster level SS tiba-tiba meledak. Tubuh besar belasan meter meledak. Itu juga mewarnai area ratusan meter persegi dengan warna merah cerah. Pada saat ini, para esper yang berada di samping Yisue benar-benar terpana. Aku hanya merasa otakku kosong. Sangat mudah untuk membuat beberapa monster level SS meledak dan mati bersama. Bagaimana ini dilakukan? Bahkan esper level SSS seperti Ying Xuan tidak akan bisa melakukannya, kan? Merasakan tekanan energi familiar itu, Yisue menunjukkan senyum yang sangat indah. Dia melihat ke langit di luar kota Sing. Hanya terlihat sosok seukuran titik hitam datang menuju kota Sing, tetapi Yisue tidak tahu. Seiring dengan sosok titik hitam yang semakin besar, mata 2 sosok raksasa di luar kota Sing tiba-tiba terbuka. Keduanya adalah harimau putih aneh, dan ular raksasa hitam yang masih bersembunyi. Mata mereka menatap titik hitam itu. Merasakan aura kuat yang semakin mendekat, mata Raja Binatang Harimau Putih Aneh dan ular raksasa hitam sama-sama menunjukkan ekspresi serius. Ekspresi seperti itu adalah emosi yang tidak ditunjukkan Harimau Putih Aneh sebelumnya saat menghadapi 3 Awakened level SSS sendirian. Aura ini jauh melampaui Awakened level SSS pemula seperti Ying Xuan di dunia ini. Manusia yang mampu memiliki kekuatan seperti itu, yang dapat dipikirkan oleh kedua Raja Binatang hanyalah satu orang, yaitu Awakened 6S Li Xiao. Tepat ketika saya semakin dekat ke kota Sing, suara berbagai macam binatang aneh yang sangat berbeda terdengar bersamaan, tetapi tanpa terkecuali. Suara binatang aneh ini semuanya dipenuhi dengan ketegangan dan kegelisahan. Binatang aneh yang kekuatannya belum mencapai Raja Binatang ini juga merasakan keberadaan yang sangat menakutkan sedang datang, binatang aneh yang sedang membantai dengan bebas di kota Sing. Semuanya meringkuk dan merayap dengan ketakutan, dan melihat perubahan mendadak pada binatang aneh ini, termasuk Qin Wan Xiao di kota Sing. Serta Ying Xuan dan Huang Quan, 2 level SSS yang saat ini masih hidup, semua orang juga langsung terpana. Mereka semua tidak tahu apa yang terjadi. Raungan harimau-harimau putih aneh tiba-tiba terdengar mengguncang langit. Raungan harimau itu dipenuhi dengan tekanan Raja Binatang. Binatang aneh yang meringkuk dan merayap ketakutan akhirnya mendapatkan kembali sedikit kemampuan untuk bergerak, dan kembali tenang. Tidak lama kemudian, sosok saya kembali ke tepi kota Sing, dan di depan saya, tubuh besar harimau putih aneh menghalangi jalan. Tekanan Raja Binatang yang menakutkan bertarung melawan tekanan energi saya, tetapi hanya dalam beberapa saat, mata ganas harimau putih aneh berubah. Dalam beberapa tarikan napas, tekanan level Raja Binatangnya sebenarnya telah jatuh ke dalam kerugian besar di depan saya. Seolah menyadari kesulitan harimau putih aneh, suara mendesis ular raksasa terdengar di bagian belakang gelombang binatang. Sosok ular raksasa hitam tiba-tiba membengkak dari puluhan meter menjadi ratusan meter yang menjulang tinggi. Di tubuh ular raksasa hitam, tekanan Raja Binatang yang sama mengerikannya menyebar, bersama dengan harimau putih aneh. Bersama-sama menahan tekanan energi saya. Hanya saja sayangnya, meskipun ular raksasa hitam juga muncul dari gelombang binatang, melepaskan tekanan energi miliknya, tetapi menghadapi saya yang secara bertahap mendekati kota Sing, tekanan kedua Raja Binatang itu masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Saya ingat terakhir kali mereka bertarung dengan saya, tekanan energi saya tampaknya belum begitu mengerikan, orang ini.
Apakah kekuatannya menjadi lebih kuat lagi? Berpikir demikian, mata kedua raja binatang yang menatap saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi waspada. Di sisi lain, kembalinya saya ke kota Sing ini tentu saja bukan karena kota Sing diserang oleh gelombang binatang. Melainkan untuk membawa pergi Yisue, hidup dan mati orang-orang di kota tidak ada hubungannya dengan saya. Kemudian, saya mengabaikan dua raja binatang buas yang menatap saya dengan serius. Mata saya dari jauh melihat ke arah Yisue di kota Sing. Sebelumnya, dari jarak yang jauh, saya menemukan bahwa ada banyak binatang buas tingkat SS yang mencoba mengepung Yisue. Untungnya saat itu, jarak antara keduanya sudah berada dalam jangkauan serangan kekuatan super saya. Saya sedikit lega. Tetapi pada saat ini, Li Xiao, kamu kembali tepat waktu. Cepat bantu kami mengusir kedua raja binatang buas ini secepatnya. Sebuah suara dengan nada perintah terdengar dari kota Sing. Mata saya mengikuti arah suara itu. Hanya dengan sekali pandang, alis saya langsung berkerut. Orang yang berbicara ini adalah Qin Wan Xiao. Saat ini, Qin Wan Xiao tampak sangat berantakan. Di samping Qin Wan Xiao, ada juga banyak pengguna kekuatan super dari Asosiasi Kekuatan Super. Di antara mereka, Ying Xuan dan Huang Sang, dua pengguna kekuatan super tingkat SSS, juga berada di tim. Tetapi saat ini ekspresi semua orang sangat buruk. Dalam gelombang binatang buas sebelumnya, mereka jelas juga mengalami dampak yang tidak kecil, terutama Ying Xuan dan Huang Sang. Di wajah mereka berdua tidak ada lagi kesombongan tingkat SSS sebelumnya. Dalam pertempuran dengan harimau putih aneh, keduanya mengerti betapa lemahnya mereka. Ekspresi mereka tampak agak kaku, jelas belum pulih. Li Xiao, cepat usir kedua raja binatang buas itu. Selama kamu mengusir kedua raja binatang buas itu, kesalahan yang kamu lakukan di Asosiasi Kekuatan Super sebelumnya, kita bisa menghapusnya. Saat itu, saya juga akan mengatur agar kamu bergabung kembali dengan Asosiasi Kekuatan Super. Manfaat Asosiasi Kekuatan Super dan status aslimu akan dikembalikan sepenuhnya kepadamu. Setelah kata-kata itu diucapkan, senyum muncul di wajah Qin Wan Xiao. Dalam pandangan Qin Wan Xiao, jika saya bisa kembali saat ini, saya pasti tidak ingin kota Sing diserang oleh gelombang binatang. Selama dia menggunakan kondisi membuat saya bergabung kembali dengan Asosiasi Kekuatan Super, saya pasti tidak akan punya alasan untuk menolak. Tetapi sayang sekali, setelah mendengarkan kata-kata Qin Wan Xiao, saya malah berdiri di tempat. Mengusir gelombang binatang akan mengembalikan identitas anggota Asosiasi Kekuatan Super saya. Kapan identitas anggota Asosiasi Kekuatan Super ini menjadi begitu berharga? Untuk sesaat, saya hanya merasa ingin tertawa. Saat ini, saya bahkan tidak tertarik untuk berbicara dengan Qin Wan Xiao. Saya berbalik dan menuju ke arah Yisue di kota Sing. Tanpa sepengetahuan saya, kata-kata Qin Wan Xiao juga disiarkan secara bersamaan ke seluruh kota Sing melalui perangkat siaran langsung yang dipasang di kota Sing. Dalam serangan gelombang binatang buas sebelumnya, meskipun banyak perangkat siaran langsung yang hancur, namun masih banyak perangkat siaran langsung yang dapat berfungsi. Warga kota Sing yang sedang menghadapi serangan gelombang binatang buas ketika mendengar kata-kata Qin Wan Xiao. Mata mereka langsung berbinar dan melihat ke arah layar siaran langsung yang agak rusak. Orang berdosa Li Xiao itu benar-benar kembali. Aku tahu orang itu tidak punya tempat untuk pergi, pada akhirnya dia harus kembali ke kota bintang. Menurutku hanya mengalahkan satu gelombang binatang buas dan memulihkan status Li Xiao sebagai anggota Asosiasi Kekuatan Supernatural terlalu murah untuknya. Ya. Setidaknya biarkan Li Xiao menjaga kota bintang selama lebih dari 1 tahun berdasarkan mengalahkan gelombang binatang buas ini. Saat itu, semua penduduk kota bintang kita memilih ulang dan mendapat izin untuk bergabung kembali dengan asosiasi. Tidak. Bahkan jika dia menekan dan mengalahkan gelombang binatang buas ini lagi, kita tidak boleh membiarkan Li Xiao bergabung kembali dengan asosiasi dengan mudah. Kali ini, jika bukan karena Li Xiao marah dan pergi, bagaimana mungkin gelombang binatang buas menyebabkan kerugian besar pada kota bintang? Setelah kejadian itu, kita pasti harus mengirimkannya kembali ke pengadilan untuk memberikan penjelasan kepada orang mati. Di bawah krisis kematian makhluk asing, beberapa orang melampiaskan semua emosi negatif yang mereka alami sebelumnya padaku. Tetapi pada saat ini, sepertinya mereka menemukan sesuatu. Suara penduduk kota bintang yang sedang berkomunikasi ini tiba-tiba berhenti. Karena pada saat ini, semua orang melihat adegan yang sama dari siaran langsung. Tapi aku sama sekali tidak menghiraukan kata-kata siapapun. Aku terbang ke kota bintang sendirian. Untuk sesaat, semua orang hanya merasa tenggorokan mereka dicekik oleh tangan besar tak terlihat. Dan senyum Qin Wan Xiao juga tiba-tiba menjadi kaku. Pada saat ini, Yisue di kota bintang tiba-tiba melihat sosok muda. Ketika Yisue melihat sosok muda di depannya, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak bersinar dengan kegembiraan. Xiao Sui, apakah kamu terluka oleh binatang buas itu? Aku melihat ke atas dan ke bawah pada Yisue. Tubuh Yisue masih memiliki fluktuasi kekuatan supernatural yang tidak teratur. Ini adalah bekas luka yang baru saja melewati pertempuran. Yisue menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Melihat ini, aku merasa lega dan melihat sekeliling. Dalam jangkauan penglihatanku, masih ada banyak jejak binatang buas. Di antara mereka,
Ada beberapa binatang buas tingkat S dan bahkan SS. Hanya saja kali ini, seiring dengan tatapan mataku, binatang buas yang diperhatikan oleh tatapanku, tanpa kecuali. Semua berbaring ketakutan di tanah, tidak berani bergerak, mengalihkan pandanganku dari binatang buas ini. Satu-satunya tujuan perjalananku adalah membawa Yisue pergi. Jika binatang buas ini tidak mencari kematian, aku juga malas membunuh mereka satu persatu. Xiao Sui, apakah kamu bersedia pergi bersamaku? Mendengar pertanyaanku ini, Yisue tidak ragu sama sekali dan segera mengangguk. Sebelumnya, dia sudah ingin mencariku. Hanya saja kedatangan gelombang binatang buas kali ini mengganggu rencana Yisue. Kalau begitu ayo pergi sekarang. Aku meraih tangan Yisue dan terbang ke langit. Dan di Kota Bintang, banyak penduduk Kota Bintang yang melihat adegan ini langsung tercengang. Sementara itu, banyak penduduk Xingcheng yang menyaksikan adegan ini langsung tercengang. Kenapa Li Xiao pergi? Bukankah sudah disepakati untuk kembali menyelamatkan Xingcheng dan menekan binatang buas? Para penduduk sedikit panik. Di sisi lain, melihatku terbang ke langit, ekspresi wajah Qin Wanxiao langsung berubah menjadi buruk. Kecepatanku membawa Yisue semakin cepat. Sebentar lagi, kita mungkin bisa langsung meninggalkan wilayah Xingcheng. Bersamaan dengan itu, binatang buas yang awalnya berlutut di tanah dan gemetar ketakutan karena kedatanganku, karena kepergianku. Cahaya ganas muncul sekali lagi di mata mereka. Raungan mengerikan terus-menerus terdengar di Xingcheng. Dan pada saat ini, merasakan binatang buas di sekitarnya yang akan mengamuk sekali lagi, Qin Wanxiao akhirnya tidak bisa menahan diri dan berteriak, Li Xiao, jika kau berani pergi kali ini, bagaimanapun juga, asosiasi kemampuan esper kita tidak mungkin menerimamu lagi sebagai anggota asosiasi. Gerakanku di atas langit sedikit melambat dan berhenti. Ekspresi wajah Qin Wanxiao menunjukkan sedikit kegembiraan. Berpikir bahwa ancamannya telah berhasil. Namun, sebenarnya, setelah mendengar perkataan Qin Wanxiao ini, kali ini aku benar-benar geli. Apakah orang ini tidak memiliki trik lain? Aku tidak bisa menahan tawa. Ketua Qin, menurutku apakah kau lupa sesuatu? Aku sudah lama bukan anggota asosiasi kemampuan esper. Ancamanmu tidak berguna bagiku. Setelah kata-kata itu selesai, tanpa menghiraukan ekspresi wajah Qin Wanxiao yang sangat buruk, aku berbalik dan terus terbang menuju luar Xingcheng. Li Xiao, kembalilah padaku. Suara marah Qin Wanxiao terdengar, tetapi aku tidak lagi memperhatikannya. Tanpa menunggu emosi marah Qin Wanxiao terus meningkat. Getaran hebat muncul kembali di Xingcheng. Raungan mengerikan dari binatang buas terdengar sekali lagi. Karena kepergianku, binatang buas yang tertekan oleh kekuatan Li Xiao dan tidak berani bertindak gegabah mulai bergerak kembali. Mereka dengan sembarangan melakukan perusakan di Xingcheng. Teriakan ketakutan dan keputusasaan yang tak terhitung jumlahnya bercampur di dalamnya. Di depan gelombang binatang buas yang mengerikan ini, penduduk biasa Xingcheng tidak berbeda dengan semut. Hanya bisa menyambut kematian dalam ketakutan dan keputusasaan. Aku menatap adegan-adegan putus asa di tanah tanpa ekspresi. Tetapi hatiku tidak memiliki riak sedikit pun. Dan adegan-adegan yang terjadi di Xingcheng juga difilmkan oleh peralatan siaran langsung dan dikirim ke kota-kota lain. Di sisi lain, tepat ketika aku akan meninggalkan Xingcheng, dua sosok besar tiba-tiba muncul dan menghalangi jalanku. Kedua sosok besar ini tidak lain adalah dua raja binatang, harimau aneh putih dan ular raksasa hitam. Dan seiring dengan kemunculan harimau aneh putih dan ular raksasa hitam, aku yang awalnya bersiap untuk pergi dengan Yisue tiba-tiba menghentikan tindakan. Pada saat yang sama, tekanan mengerikan dari dua raja binatang telah meluas dan menyebar. Seluruh Xingcheng berada di bawah tekanan mengerikan ini. Dari Raja Binatang. Pada saat ini, esper yang tak terhitung jumlahnya atau binatang buas, tidak peduli seberapa tinggi kekuatan mereka. Seberapa kuat mereka, semua merasa panik di hati mereka secara tidak sadar. Kita bertemu lagi. Suara mengerikan disertai dengan guncangan udara besar tiba-tiba terdengar, memasuki telinga semua orang. Harimau putih aneh dan ular raksasa hitam itu, dua pasang mata buas. Dan mata dingin mengunci saya dengan erat. Di bawah tatapan dua Raja Binatang, wajah Yisue sedikit pucat. Ekspresi saya tidak berubah sedikit pun. Kenapa? Kalian ingin menghalangi saya pergi? Sementara di Kota Bintang, saat ini Qin Wanxiao juga melihat pemandangan ketika dua Raja Binatang menghalangi saya untuk pergi. Kemarahan yang awalnya ada di mata Qin Wanxiao langsung menghilang, tertawa terbahak-bahak. Kekuatan kedua Raja Binatang ini baru saja disaksikan oleh Qin Wanxiao. Ketika Li Xiao masih berada di asosiasi kekuatan super dahulu. Dia juga sering bertarung dengan harimau putih aneh ini. Tetapi saat itu, alasan mengapa Li Xiao dapat berulang kali mengalahkan Raja Binatang. Alasan terbesarnya adalah karena banyak pengguna kekuatan super dari asosiasi kekuatan super mereka membantu dari samping. Jika tidak, Qin Wanxiao tidak berpikir bahwa saya bisa mengalahkan Raja Binatang dengan begitu mudah. Apalagi kali ini adalah dua Raja Binatang yang bergandengan tangan. Saya ingin melihat apakah Anda akan meminta bantuan saya ketika dua Raja Binatang bergandengan tangan untuk menekan Anda nanti. Asosiasi kekuatan super akan turun tangan untuk membantu Anda. Memikirkan hal ini, mata Qin Wanxiao tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukannya. Memancarkan sedikit warna dingin.
Tetapi Qin Wan Xiao sama sekali tidak menyadari bahwa pada saat kata-kata saya sebelumnya jatuh, aura kekuatan super yang tidak lebih lemah dari Raja Binatang, bahkan jauh lebih kuat, menyebar dari tubuh saya. Pada saat aura kekuatan super ini muncul, pupil mata kedua Raja Binatang langsung bergetar, rasa takut yang kuat muncul di mata mereka. Jika itu adalah orang lain yang berani berada di depan mereka. Dua Raja Binatang berbicara seperti ini, saya khawatir dua Raja Binatang bahkan tidak akan mengucapkan sepatah kata pun dan langsung menampar mereka sampai mati. Tetapi sekarang, dua Raja Binatang dapat merasakan bahwa kekuatan saya jauh lebih kuat daripada terakhir kali mereka bertarung. Meskipun selama periode waktu ini, kedua Raja Binatang mereka tidak berdiri diam. Tetapi jika dibandingkan, sebelumnya dua Raja Binatang mereka bergandengan tangan masih bisa mengimbangi saya. Tetapi sekarang, bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka mungkin tidak dapat mengalahkan saya. Dengan pemikiran seperti ini, mata kedua Raja Binatang tidak bisa menahan diri untuk tidak memancarkan sedikit niat untuk mundur. Detik berikutnya, di bawah tatapan kaget semua orang, saya melihat dua Raja Binatang yang awalnya menghalangi saya, menarik kembali aura kekuatan super mereka dan mundur bersamaan. Dari kata-kata yang saya katakan sebelumnya, dapat didengar dengan jelas bahwa kedatangan saya kali ini tampaknya hanya untuk membawa satu orang pergi dan tidak ingin peduli tentang urusan kota bintang. Dan harimau putih aneh dan ular raksasa hitam, dua Raja Binatang juga sangat jelas tentang situasinya sekarang. Jika mereka berdua benar-benar ingin bergandengan tangan dan berniat untuk memaksa saya untuk tinggal, kemungkinan yang lebih besar adalah mereka malah akan dikalahkan oleh saya dengan tragis. Lebih baik melepaskan saja. Jadi, dua Raja Binatang yang telah memahami hal ini tidak ragu sedikit pun dan memberi jalan. Dan pada saat ini, setelah melihat harimau putih aneh dan saat ular piton hitam raksasa mundur, mata semua orang langsung melebar, sementara mata Qin Wan Xiao benar-benar terpaku. Mengapa dua Raja Binatang yang begitu kuat bersikap seperti ini di hadapanku? Tidak mungkin. Li Xiao benar-benar pergi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Li Xiao, usir dulu binatang-binatang aneh ini baru pergi. Seseorang sekali lagi berteriak dengan putus asa. Aku melihat ke arah dua Raja Binatang yang membuka jalan. Aku tidak bisa menahan senyum kecil. Menyelesaikan dua Raja Binatang ini sama sekali tidak akan membuang waktu. Tetapi karena dua Raja Binatang ini mengerti perbedaan mereka denganku dan memilih untuk langsung menyerah, tentu saja ini adalah hal terbaik. Yi Sui, ayo pergi. Saat dia mengatakan itu, mereka berdua bersiap untuk pergi. Tetapi tepat pada saat itu, tanah yang awalnya tenang karena kedatanganku tiba-tiba bergetar sekali lagi. Tetapi getaran kali ini bukan berasal dari serangan gelombang binatang, sumber getaran juga bukan di Xingcheng, tetapi di suatu tempat yang lebih jauh. Termasuk para esper di Xingcheng, mata semua orang serentak melihat ke arah dari mana getaran itu berasal. Hanya dengan sekali pandang, mata orang-orang ini menunjukkan sedikit rasa takut. Dalam penglihatan mereka, sosok yang sangat besar, tidak kalah dengan ukuran harimau putih aneh, gorila hitam raksasa, sedang bergegas menuju arah Xingcheng. Seiring dengan semakin dekatnya gorila hitam itu, semua orang merasakan tekanan kekuatan esper yang sangat mengerikan mendekat. Di Xingcheng, para esper yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan yang tidak mencukupi hanya merasa napas mereka berangsur-angsur menjadi berat, sementara para esper yang kekuatannya mencapai level S, atau bahkan SS. Ekspresi ketakutan yang mendalam langsung muncul di mata mereka. Satu lagi Raja Binatang level SSS, seruan ketakutan tiba-tiba terdengar. Pada saat ini, mata semua orang menunjukkan ekspresi putus asa. Kehadiran dua Raja Binatang bagi Xingcheng sudah dianggap sebagai bencana besar. Jika saat ini datang satu lagi Raja Binatang, mereka bahkan tidak mungkin bisa melarikan diri. Getaran di tanah semakin keras. Dan gorila hitam raksasa yang berlari liar dari kejauhan itu juga telah tiba di dekat Xingcheng. Sosok gorila hitam raksasa itu berada di luar tembok kota, membawa tekanan tak berujung kepada semua orang. Gorila hitam raksasa itu melihat ke arah harimau putih aneh dan ular piton hitam raksasa. Suaranya terdengar. Kalian berdua benar-benar semakin bodoh saja. Kalian bahkan takut pada seorang manusia? Orang ini adalah manusia yang sangat merepotkan yang kalian bicarakan sebelumnya? Pupil mata besar gorila hitam raksasa itu melihat ke arahku.